Semua pegawai pegadaian itu harus paham anatomi fraud itu. Kenapa? Karena di situ titik-titiknya akan dilihat sama customer, sama stakeholder. Jadi tidak bisa tidak boleh tidak tahu bahwa di situ ada anatomi fraud gitu ya. Harus tahu, harus paham. Baiklah, selamat siang bagi para penonton setia channel Pegadaian. Masih dengan saya Ginta di acara kegiatan podcast Ganyang Fraud pada bulan September dengan judul Trust But Verify. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Muhammad Ihsan Palaloy selaku Deputi Operasional Kantor Wilayah 3 Palembang, PT Pegadaian. Selamat siang, Pak. Siang kita, gimana kabar? Semakin lama kelihatan semakin awet muda ya, Pak ya. Ya, dalam acara siang ini kita mengundang Deputi Operasional Kantor Wilayah 3 dengan tema Trust But Verify. Sebelum ke topiknya langsung, mulai bertanya-tanya Pak tentang riwayat Pegadaian, mulai dari awal masuk sampai dengan sekarang perjalanan pekerjaannya bagaimana Pak? Ya, saya masuk Pegadaian dari tahun 95. Ya, 95 penempatan pertama di kantor wilayah Jakarta. Terus tahun 99 sebagai fungsional unit toko emas. Ya, unit toko emas. Terus berlanjut lagi tahun 2010 sebagai manajer usaha lain. Di dalam juga ada toko emas gitu ya. Terus juga tahun 2017 saya jadi deputi operasional di Medan, terus di Pekanbaru dan di Palembang ini. Berarti sudah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun Pak ya di Pegadaian ya. 7 tahun. Sudah di Jakarta, di Medan, Pekanbaru, terus Palembang, berarti Sumatera sudah semua ya Pak ya? Ya, dari Sabang sampai Bakauni. Baik Pak. Jadi terkait dengan fraud nih Pak, dari pandangan Bapak sendiri, fraud itu seperti apa sih Pak? Ya, fraud itu menurut saya itu adalah sebuah penyimpangan ya, baik itu secara sendiri maupun secara bersama-sama. Jadi dan semua orang, semua entitas sekarang sangat terbuka dapat melaporkan adanya fraud. Ya, dari mulai yang sembunyi-sembunyi sampai yang terang-terangan itu akan kelihatan. Jadi ada namanya anatomi fraud. Nah, jadi ada anatominya tuh, di mana sih bentuk-bentuk fraudnya di satu organisasi, di satu institusi itu dipelajari. Siapa yang pelajari? Ya, penegak hukum udah paham gitu. Ya, jadi kita harus tahu anatominya dulu. Ya, jadi sekecil apapun orang akan melihat, oh ini titik-titik fraud di sini. Baik itu secara pribadi maupun secara institusi. Seperti itu. Menurut Bapak dari institusi kita sendiri, di Pegadaian sendiri, siapa yang harus mempunyai pengetahuan ataupun ilmu terkait anatomi? Ya, semua pegawai Pegadaian itu harus paham anatomi fraud itu. Kenapa? Karena di situ titik-titiknya akan dilihat sama customer, sama stakeholder. Jadi tidak bisa tidak boleh tidak tahu bahwa di situ ada anatomi fraud gitu ya. Harus tahu, harus paham. Jadi mulai pegawai rendahan sampai pegawai atas itu harus tahu. Kenapa? Karena nanti akan di challenge pelayanannya, terus transaksinya itu akan kelihatan di situ. Ya, jadi fraud itu bukan hanya sesuatu yang hanya personal saja gitu ya. Ya, secara berjamaah pun memungkinkan gitu. Dilakukannya fraud Pak ya? Ya, sampai melakukan fraud itu. Jadi anatomi ini akan detect, ini sama stakeholder Pegadaian itu sendiri, baik itu nasabah, baik itu hukum ataupun institusi lain. Seperti itu. Baik, berarti selama 27 tahun pasti sudah banyak banget ya Pak ya, bagaimana jenis-jenis fraud yang Bapak hadapi? Ya, dari setiap transaksi yang ada, dari semua kemungkinan itu kita harus antisipasi bahwa itu adanya fraud itu kemungkinan akan terjadi penyimpangan yang kecil maupun penyimpangan yang besar, gitu, seperti itu.
Dan menurut Bapak, apakah sebuah lingkungan kerja itu sangat berpengaruh, Sangat berpengaruh terhadap perilaku fraud seseorang? Ya, sangat berpengaruh. Jadi sistem itu yang membuat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu sistem yang adanya kemungkinan itu langsung kita tutup, langsung ditutup, langsung langsung dievaluasi, langsung dilakukan improvement biar tidak terjadi fraud tadi. Seperti itu. Kira-kira kalau untuk fraud nih Pak, bicara tentang fraud itu di dalam suatu lingkungan kerja bisa menular atau tidak Pak? Sangat bisa, sangat cepat menularnya. Makanya sangat cepat menularnya. Makanya hal seperti itu agak konfidensial, agak rahasia. Langsung dilakukan perbaikan, langsung dilakukan edukasi, langsung dilakukan literasi tentang fraud, tentang penyimpangan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi kita bisa percaya ke orang karena kita sudah pernah menyampaikan di mana anatomi fraudnya. Nah, dan kita berharap mereka akan menghindar dari adanya kemungkinan adanya fraud itu. Kalau selama Bapak bekerja di Pegadaian, antisipasi apa saja sih Pak yang Bapak pernah lakukan sebagai atasan untuk menghindari terjadinya fraud? Ya, antisipasi ya pertama kita dari edukasi ya, dari edukasi literasi tentang fraud. Dan kita sampaikan ke tim kita bahwa ini adalah anatomi fraud di perusahaan kita, di kemungkinan yang akan terjadi, ya kan? Nah, itu kita harus tutupin supaya kita dan tim kita itu tidak terkena adanya anatomi fraud yang ada di memungkinkan ya, baik itu by manual maupun by digital gitu dia. Jadi kenapa? Karena ini fraud ini kan penyakit lama yang dulu mungkin secara manual. Nah, sekarang ada digitalnya, kemungkinan itu akan terjadi seperti itu. Jadi kalau menurut Bapak sistem di Pegadaian sekarang apakah sudah sangat efektif dalam mengatasi adanya fraud? Ya, improvement dilakukan oleh Pegadaian itu sangat efektif ya untuk perbaikan ke depan, bahwa Pegadaian sangat concern terhadap adanya fraud ini ya, supaya tidak ada penyimpangan itu, makanya dilakukan komunikasi yang efektif antara atasan bawahan, rekan kerja ya. Pada saat ada yang kurang komunikasi, kita kasih tahu kenapa nih kurang komunikasi nih, kurangnya di mana nih. Nah, lihat perilakunya seperti apa, berteman di luar dengan siapa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya memang ada mungkin kan ya kita blokir orang ini untuk kita verifikasi lebih lanjut. Ya, kenapa kita verifikasi? Karena untuk kedepannya kita harus trust sama dia. Apalagi di Pegadaian mengelola uang, mengelola barang ya. Nah, makanya kita harus verifikasi. Nah, verifikasi itu bukan hanya dulu orang baik, nggak bisa. Benar-benar update-nya seperti siapa orang ini sih, update hari ininya, bukan dulunya. Bukan dulunya sekarangnya Pak ya. Iya, apalagi antisipasi itu sangat penting. Di mana sih saya perlu harus antisipasi, karena Tuhan itu ya, kami dari Islam itu dikasih tahu bahwa diilhamkan kepada manusia itu yaitu perbuatan buruk dan perbuatan baik. Jadi buruk dulu nih cerita ini, baru baik. Jadi kita diilhamkannya itu ada buruk dulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita diilhamkan itu perbuatan buruk dan perbuatan baik. Jadi yang menciptakan tadi udah ngomong kayak gitu. Berarti kita harus antisipasi, harus verifikasi. Nah, cocok tadi judulnya bahwa judulnya apa tadi? Trust but verify. Berarti benar-benar diverifikasi. Bukan dulunya yang diverifikasi, tapi hari ini pun harus tetap diverifikasi. Gitu. Berarti kedekatan kita dengan rekan kerja, tim, atasan itu sangat mempengaruhi untuk mengantisipasi terjadinya fraud ya Pak ya? Ya, jadi komunikasi kita kepada atasan, kepada bawahan, kepada rekan kerja itu harus tetap diverifikasi. Kalau misalnya ada yang kira-kira nggak bagus gitu, ya harus lapor ke atasan, lapor kepada pemeriksa, lapor kepada orang-orang yang mempunyai otoritas untuk itu. Kalau kita sekarang di kantor wilayah ada ML, ada SPI, ada Pinwil, ada deputi gitu. Nah, seperti itu kita harus verifikasi benar nggak sih orang ini saat ini begini. Nah, seperti itu.
seperti judul kita yang Iya, pada betul. siang hari ini kan trust but verify Pak. Betul. Berarti walaupun kita mempercayai seseorang, tetap harus kita verifikasi dari karakternya, pekerjaannya, betul. semuanya ya Pak ya. Betul. Karakter tadi ya. Mm-mm. Jadi karakter ini adalah hal yang pertama kali diverifikasi. Ya. Kalau bisa sih verifikasinya itu bukan lagi kalau apa namanya tahunan atau 6 bulanan atau 3 bulanan. Verifikasi ini kalau bisa harian. Gimana kabar anaknya, gimana kabar istrinya, itu kita verifikasi. Tapi kalau dia agak sulit menjawab anaknya atau istrinya, Tutup gitu Pak ya. tertutup, nah itu ya kita harus verifikasi lebih dalam lagi tuh kayak gitu tuh. Tapi misalnya memang kan ada beberapa jenis orang yang misalnya memang tipenya tidak terbuka tuh Pak. Ya. Ya maksudnya seperti yang Bapak bilang tadi memang untuk masalah kepribadiannya dia tidak pengen diketahui Pak. Jadi cara kita menggalinya seperti Cari apa? temennya yang soulmate-nya dia siapa sih? Kita cari teman-temannya dia, biar dia bisa terbuka, bisa ngobrol sama dia, bisa nyaman sama dia. Nah kita korek dari temannya tadi. Gitu. Supaya kita bisa apa namanya memverifikasi lebih lanjut gimana karakter orang ini. Nah di kita ini harus mulai dibiasakannya. Itu waskat itu bukan hanya waskat barang jaminan, tapi waskatnya itu waskat karakter tadi. Kenapa? Karena waskat karakter ini sesuatu yang perlu dan penting. Kenapa? Karena dia akan mengelola sekian miliar, mengelola puluhan miliar. Jadi karakter itu penting untuk diverifikasi. Bukan karena dulunya orang baik, bukan karena dulunya orang pengalaman, dulunya mengelola duit, nggak bisa. Memang karena kita di lembaga keuangan, di lembaga keuangan yang banyak memungkinkan anatomi fraudnya itu. Jadi kita harus pagerin semua kemungkinan adanya anatomi fraud yang ada di kantor wilayah, kantor cabang, kantor area ya, ataupun di unit-unit kerja yang kayak gitu. Kita harus verifikasi di mana sih anatomi ini. Nah seperti itu. Jadi selain adanya waskat dalam pekerjaan, ada juga namanya waskat dalam karakter. Iya, waskat dalam karakter itu penting itu. Kenapa? Karena tadi kita ngasih pinjaman ke nasabah saja, ngasih bantuan ke nasabah saja, artinya financing ke nasabah, itu aja kita harus tahu Kepribadiannya orang karakter ini seperti apa sih. Padahal dia hanya 10 juta, hanya 5 juta, hanya ya 2 kan? juta bahkan. Hanya 2 juta. Kita harus tahu karakternya dia. Ya, nah, apalagi yang ngelola lebih dari itu, ratusan juta ya. ratusan miliar, gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang waskat nih Pak ya, apakah menurut Bapak waskat pekerjaan, waskat barang jaminan dan sebagainya macam yang sudah dilakukan oleh Pegadaian sekarang itu sudah efektif? Sudah efektif karena sudah ada sistemnya, sudah ada SOP-nya, dan kita akan perbarui lagi dengan adanya nanti waskat karakter. Untuk bisa melakukan improvement kepada tim ya, kepada tim di cabang, tim di area, tim di kantor wilayah, bahwa itu adalah penting. Menentukan juga bahwa dia akan melayani nasabahnya, melayani areanya, melayani kantor wilayahnya, seperti itu. Nah makanya penting untuk kita mengetahui. Nah caranya adalah dengan komunikasi tadi. Kita verifikasi, cara verifikasi dengan komunikasi. Nah, itu adalah cara yang efektif, murah, dan cepat untuk kita mengambil kesimpulan. Gitu. Kalau bicara tentang waskat karakter tadi Pak, mungkin atau tidak jika seseorang menyembunyikan sesuatu di dalam dirinya, tapi misalnya membohongi apa yang kepribadian yang dia beritahukan ke rekan kerjanya gitu. Ya, sangat mungkin aja. Makanya waskat karakter ini adalah sesuatu yang harus dicatat. Harus dicatat, dulu dia pernah begini, ya walaupun tidak menimbulkan kerugian ya, baik ke nasabah maupun ke perusahaan, harus dicatat. Karena kalau nggak dicatat, itu bisa muncul lagi dan kita harus waspadai itu lagi tadi. Oh dia pernah dulu seperti ini gitu kan. Makanya dulu punya teman yang harusnya tidak ditemani gitu kan. Padahal dia tuh seorang pimpinan cabang, tapi
dia punya teman yang apa namanya tidak sesuai lah dengan lingkungan di lembaga keuangan misalnya kan. Nah, ini sangat penting buat kita dan kita harus catat itu. Nah, kita sebagai leader harus memberitahukan kepada leader selanjutnya. Karakter yang kemarin seperti ini, seperti ini betul, gitu ya Pak ya. Biar nanti leader selanjutnya tidak perlu mencari lagi. Jadi leader pun antara leader yang sebelumnya dengan leader selanjutnya ini harus komunikasi juga gitu. Betul Pak. Kenapa? Karena bukan menserah terimakan barang yang nggak berubah. Kalau handphone ini diserah terimakan ini nggak berubah kan? Tapi menserah terimakan pegawai, karyawan itu kan bisa berubah. Nah tadi alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kadang-kadang taat, kadang-kadang nggak taat. Nah, kadang-kadang baik, kadang-kadang jadi fluktuatif banget itu. Makanya itu harus saling sharing sesama antar leader, sesama antar karyawan. Kok ini seperti ini ya? Nah itulah dari situ kita harus catat dan punya track recordnya. Iya, jangan sampai dulu nggak ada apa-apa kan kita bisa lokalisir. Iya dulu kita bisa lokalisir. Tapi next time pada saat dia sudah ketika jabatan makin tinggi betul, juga Pak ya. Iya. Jadi kesempatan apapun bisa digunakan. Betul, gitu. Baik Pak. Jadi misalnya tentang balik lagi nih Waskat gitu ya Pak ya. Kira-kira dari pengalaman Bapak sendiri banyak tidak seorang atasan yang karena sudah mempercayai bawahannya, terlalu mempercayai, akhirnya tidak melakukan waskat dan akhirnya terjadi penyimpangan hal tersebut? Ya banyak sih ya, artinya kalau misalnya kita lihat kasus-kasus yang ada gitu ya karena tadi tidak kurang verifikasi lagi. Makanya kita perlu verifikasi update-nya seperti apa sih, ya verifikasi yang terakhirnya seperti apa sih, bahwa ini orang seperti ini karena tadi dia ngelola puluhan miliar, di bawah 100 miliar gitu ya, itu harus tetap verifikasi gitu. Supaya kita bisa mengetahui update-nya terakhir, baik itu dari teman-temannya ya kan, komunitasnya. Nah, apalagi kalau misalnya dia nggak punya komunitas, ini bahaya justru. Kalau yang ada komunitasnya masih bisa kita verifikasi kan. Kalau nggak ada komunitasnya hanya handphone dan dunia mayanya, nah ini yang harus kita sekarang berbeda ya. Kalau dulu komunitas kita hanya di di lingkungan kerja, ya, ada wujudnya. Sekarang ada komunitas yang tidak ada wujudnya. Dunia maya. Nah, yang kayak gitu, digital kayak gitu. Nah, yang kayak gitu harus kita verifikasi. Apa tuh aplikasi apa yang kayak gitu? Tanya. Di mana dengan siapa orang di teman-teman kita yang menggunakan itu? Ada kepo nggak apa-apa gitu. Jadi kepo terhadap rekan kerja itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kita punya lingkungan. Jadi walaupun sebagaimanapun kita percaya dengan rekan kerja, sebagaimananya kita pun mengetahui baik buruknya dia, tetap harus verifikasi ya Pak. Nggak boleh ada lewat dari verifikasi ya Pak ya, baik verifikasi dalam pekerjaannya maupun verifikasi dalam karakternya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita di lembaga keuangan. Betul, yang sangat sensitif ya Pak. Sangat sensitif. Kalau kita ngelola sawit, ngelola barang itu nggak ada masalah gitu kan. Ya kan itu bisa kelihatan gitu, barang-barang pabrik itu bisa kelihatan dihitung gitu kan. Masuknya berapa, keluarnya berapa. Dan itu nggak terlalu riskan dan nilainya pun nggak material. Kalau ini kan yang kita kelola nih, ada yang 10 miliar, ada yang 30 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 200 miliar. Nah ini kan kita harus verifikasi nih. Dan verifikasinya pun harus jangan sampai hanya orang itu aja memverifikasi. Kadang-kadang perlu juga memverifikasi antara dia suruh ngobrol dengan dia, pinca A dengan pinca B, ya dengan kita harus ngobrol. Kalau dia ngobrol nggak connect, nah hati-hati nih kayak gini. Jadi selama ini Pak, menurut dari pengalaman Bapak sendiri, apa
apa sih konsekuensinya jika seseorang itu tidak melakukan verifikasi baik dalam pekerjaan, baik dalam karakter juga, dan akhirnya terjadi penyimpangan tuh apa saja sih konsekuensinya Pak? Jadi teman-teman kita juga nih tahu nih konsekuensinya apa aja, jadi mereka udah pada antisipasi. Ya. Konsekuensinya kalau kita tidak memverifikasi ya jika ada sesuatu yang mengganjal nantinya, ya ada kasus, ada yang yang tidak mengenakan gitu. Nah itu kita akan ditanya juga. Kok bisa sih? Akan kena juga. Akan kena juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kok bisa sih temannya si A nggak tahu ya Pak ya? Nah seperti itu. Akan curiga juga, gitu lah. Nah makanya di lingkungan itu harus tahu, harus berani kepo memang, harus berani kepo terhadap teman-teman yang ada di lingkungan. Nah, kalau udah seperti itu, akhirnya ke bawah-bawah juga. Jeleknya teman tadi akan ke bawah juga dengan leadernya akan ke bawah, teman kerjanya ke bawah, terus bawahannya akan ke bawah, akan seperti itu. Jadi itu konsekuensinya. Ada sanksi sosial di situ. Sebelum sanksi-sanksi yang lain ya. Belum sanksi dari yang misalnya lain ya. sanksi dari PKB, sanksi dari pidana, atau kalau ada sanksi juga perdata kalau ada perdatanya gitu kan, itu sangat memungkinkan gitu. Nah itu makanya kalau ada seperti itu langsung report. Oh ini ada kemungkinan ini Pak, apa nggak report? Dan banyak saya terima report itu banyak. Ada yang bereport istrinya seperti ini, suaminya, ada yang bereport teman kerjanya, ada yang ngasih tahu clue-cluenya, ini Pak Ihsan hati-hati nih yang ini. Ya saya semua informasi saya tampung dan saya verifikasi juga. Nah saya turunkan tim, benar nggak ini ada yang kena judi online, ada yang lain-lainnya seperti itu. Jadi banyak yang curhat sama saya. Jadi misalnya nih ada yang curhat langsung sama Bapak, ya. Bapak langsung turun gitu, langsung Bapak cari tahu. Ya, verifikasi dulu. Saya juga jangan sampai jangan sampai informasi ini tidak akurat, tidak valid. Makanya diverifikasi siapa bawa apa, terus yang dipesankan apa. Nah, saya verifikasi, setelah saya verifikasi, saya turun nanti satu-satu si A dulu, si B. Nah, kasih tahu. Ternyata alhamdulillah ya tadi dengan kita kasih tahu sinyal-sinyal tadi pincanya atau pengelolanya bisa nangkap sendiri gitu. Gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi Pak, kira-kira nih statement terakhir nih Pak ya. Untuk teman-teman kita semua, terutama buat teman-teman insan Pegadaian sendiri Pak, apa pesan dari Bapak terkait dengan topik kita kali ini, Trust but Verify? Ya. Jadi kepercayaan itu adalah tingkatan tertinggi dalam bermuamalah. Trust paling tinggi. Ya. Jadi sebelum kita ke trust ini, kita harus verifikasi. Ada beberapa langkah untuk bisa kita trust. Verifikasi temannya, verifikasi lingkungannya, verifikasi transaksinya, verifikasi ada underlying asetnya apa enggak, verifikasi ada underlying transaksinya apa enggak, diverifikasi semuanya. Dan pernah nggak dia tertipu gitu. Karena ketipu itu jadi barometer juga. Dia akan ketipu ya, akan ketipu jika dia tidak verifikasi. Nah, pada saat udah pernah pengalaman ketipu, dia akan trauma. Dan kemungkinan ada usaha untuk menipu orang lain lagi. Nah, seperti itu. Oh, berarti misalnya dia sudah pernah ketipu, ya. Akan ada ya, kenapa? Orang yang pernah kalah bertransaksi, baik itu secara pribadi maupun di keluarga ya, dia akan trauma. Dia akan trauma dan dia akan kemungkinan besar akan melakukan fraud terhadap dirinya atau fraud terhadap lingkungan kerjanya. Gitu. Luar biasa sekali sih Pak ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih banget Pak buat perbincangannya, buat ilmunya. Jadi kita dapat informasi baru nih tentang adanya waskat karakter ini. Dimana selama ini kita cuma tahu bahwa cuma ada waskat barang jaminan, waskat pekerjaan, seperti itu ya Pak ya. Tapi sekarang kita sudah tahu kalau ada yang namanya waskat karakter. Jadi teman-teman semua, terutama insan Pegadaian sudah bisa mengantisipasi nih dari awal untuk menghindari adanya kasus fraud seperti itu.
Terima kasih Pak Terima kasih. sekali lagi Tidak. buat perbincangannya. Tetap sehat Pak, semangat selalu, sehat selalu supaya kita bisa masih bincang-bincang, supaya kita masih bisa mengadain podcast selanjutnya Siap, dengan siap. Bapak jadi narasumbernya. Amin. Baiklah, saya akhiri podcast untuk hari